Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar antum semua, sehat? Wajahnya nampakkanlah dulu. Baru Manzal yang nampakkan wajahnya. Makin panjang aja ya Fajli rambutnya. Udah potong. Antum tiap hari, antum satu minggu habis berapa botol sampo? Ya. Ya kalau nggak bersih lah berarti kalau nggak sampoan. Iya, ada untungnya juga berarti daring ini ya, bisa gontong-gontong ya kan. Coba sekolah mana bisa gitu. Ya kan? Oke. Kita lanjutlah materi kemarin ya. Ustaz di sini menyampaikan apa yang Ustaz ketahui lah ya. Karena di sini pelajarannya pun mengenai ilmu kedokteran juga ini sebenarnya ini, masalah tentang kesehatan ini ya. Ustaz nggak bisa menjelaskannya panjang lebar, judul-judul besarnya aja ya. Kemarin terakhir penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik. Yang pertama tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu bisa disebabkan oleh kebanyakan garam, makan garam. Ya, kalau orang makan garam bisa tekanan darah tinggi. Banyak makan kolesterol juga ya, mengandung kolesterol seperti daging, ya, hati ayam, hati kambing, hati lembu, bagian-bagian dalamnya itulah, usus, itu bisa membuat tekanan darah tinggi. Ya. Tapi kalau orang yang sakit lever, bagus dia makan gitu, sakit lever, orang-orang yang sakit terganggu hatinya, ginjalnya ya. Antum tahu sakit lever atau sakit kuning? Pernah dengar sakit kuning, Surya? Pernah ya? Kalau sakit kuning itu matanya kuning, kencingnya kuning, wajahnya kuning, ya, kecapean dia. Itu karena badan kurang istirahat. Itu bagus kalau makan makanan yang berlemak-lemak, berkolesterol tinggi, bagus untuk menambah energinya dia.
Kemudian penyakit yang disebabkan oleh kurang aktivitas fisik ya adalah terkena kanker ya, terkena kanker, sakit jantung, obesitas. Obesitas tahu Fajri obesitas? Apa obesitas Fajri? Oh ya, mantap, entas. Ya, gemuk ya, kegemukan ya. Sudah pasti orang yang kegemukan gara-gara dia jarang berolahraga, makan sembarangan ya. Kemudian diabetes ya, diabetes karena banyaknya kadar gula dalam tubuh yang tidak terbakar atau kalori ya. Jadi sakit diabetes, sakit gula. Darahnya jadi manis. Nah, itulah macam-macam penyakit yang disebabkan oleh kurang gerak. Intinya antum setiap hari harus gerak minimal setengah jam. Minimal setengah jam antum harus bergerak tiap hari, non-stop. Misalkan antum nggak berolahraga, nggak masalah, tapi antum tiap hari harus ada kegiatan fisik selama 30 menit non-stop. Misalkan 10 menit antum nyapu rumah. Setelah nyapu rumah ngapain? Jangan berhenti, jangan istirahat. Masih 10 menit kan? Lanjut ngepel. Udah 20 menit, 10 menit lagi apa? Lanjut misalkan nyuci kereta, nyuci motor, atau menyapu halaman ya, atau ngepel kaca dinding ya, kaca dinding, maaf, kaca jendela. Kaca jendela. Nah, seperti itu 30 menit minimal kalau mau sehat. Itu ya. Enggak berolahraga enggak masalah, tapi itu ada aktivitas fisiknya tiap hari ya. Kalau mau terhindar dari penyakit ya, minimal 30 menit. Minimal, maksimal lebih bagus maksimal. Kenapa, Bang? Sholat ada 30 menit kalau 5 waktu. 5 bisa lah sama sholat qobliyahnya ya. Iya. Tapi kalau rajin sholat ya kan, kalau bolong-bolong ya nggak bagus juga kan. Ya sholat nggak apa-apa juga. Bisa juga sholat, aktivitas fisik juga itu sholat. Karena Rasul dulu berolahraga, tapi Rasul kan nggak pernah diceritakan olahraganya rutin. Misalkan tiap hari dia olahraga kan nggak ada kan. Memang dia pernah olahraga, Rasul pernah berolahraga berkuda, berolahraga lomba lari sama sama Aisyah ya kan. Tapi nggak rutin ya. Tapi kalau aktivitas fisiknya jangan tanya lah Rasul ya kan. Mengurus rumah tangganya berapa istrinya? 9 ya. Sohinya 9 istrinya. Nggak mungkin dia nggak bantuin istrinya ya kan. Dia tanya lah kalau fisiknya Rasul, aktivitas fisiknya berarti luar biasa banyaknya ya. Kemudian selanjutnya pola makan ya, pola dan kebiasaan makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen penting, yaitu jenis, frekuensi dan jumlah ya, jenis, frekuensi dan jumlah. Maksudnya di sini jenis makanannya ya, kemudian frekuensinya berapa kali di satu hari dan jumlahnya, beratnya makanan tersebut. Bicara tentang jenis makanan ya, di Indonesia mengenal pola makan pokok ya, pola makanan pokok atau lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Sedangkan frekuensi sangat tergantung kelompok umur ya. Khusus umur di atas 1 tahun, pola frekuensi makanan adalah 3 kali makanan utama 3 kali sehari dan 2 kali makanan selingan. Jadi kalau anak-anak yang umurnya masih di atas 1 tahun atau sekitar 1 tahun ya, itu makannya 3 kali sehari, harus diselingi dengan makanan-makanan yang lain. Beda sama orang dewasa ya. Sedangkan bagi mereka yang menjalani diet khusus tentu memiliki pola tersendiri. Pola makan berdasarkan jumlah menggunakan acuan angka kecukupan gizi atau AKG.
Ini pola asupan gizi makanannya ada di buku antum ya, buku PDF ya. Nggak bisa saya tampakkan di sini. Ada di situ pola makanan sehat. Dia bentuknya seperti diagram. Seperti diagram. Di buku PDF lah nanti kalau apa buka ya. Kebiasaan makan berbeda dengan pola makan ya. Kebiasaan makan sifatnya sangat personal. Kita mungkin memiliki kebiasaan makan makanan pokok dalam bentuk nasi, tapi orang lain justru memiliki kebiasaan makanan pokok, kebiasaan makanan yang berbeda-beda, baik dari segi jenis, frekuensi maupun jumlah ya. Sebagai contoh, seorang bapak memiliki kebiasaan sarapan jam 9 di kantor, tapi anaknya justru sarapan sebelum berangkat sekolah pukul 6 ya. Meskipun mereka memiliki pola makan yang sama, yaitu makan makanan 3 kali sehari ya, tapi berbeda. Ada yang dia makannya jam 6, ada makannya yang jam 9 ya. Jenis makanan pun berbeda. Jenis makanan pokok berbeda. Antum tahu nggak di Amerika? Di Amerika itu makanan pokoknya apa? Di Eropa. Roti. Terus daging ya, baru gandum ya, gandum. Itu diolah mereka. Nasi mereka makannya geli ya, geli. Ditengok apa ini? Kok kayak lembek-lembek, kayak lengket-lengket ya. Kayak gitu orang itu. Sama kayak kita pun kalau di sana makan roti nggak kenyang ya kan. Orang itu udah kenyang makan itu. Makan roti, makan daging ya. Apa namanya istilahnya? Hotdog. Hotdog, burger ya. Orang itu jagonya makanan yang junk food. Makanan cepat saji gitu suka orang itu ya. Beda lagi kalau di Madura. Madura apa makanan pokoknya? Sate. Enggak tahu ya, tapi kalau sate termasuk enggak, tapi yang pasti jagung. Orang itu jagung diolah. Kalau kita kan padi ya, padi diolah. Orang itu jagung, diolah jadi roti, direbus mungkin ya, jagung. Kalau di Papua? Iya, apa nama makanannya? Betul, sagu. Dijadikan apa nama makanannya? Papeda, pernah dengar papeda? Gak pernah dengar ya, papeda. Nama makanannya papeda. Ya beda-beda ya, beda-beda kebutuhan tiap orang makanan pokoknya. Tergantung kebiasaan sih. Antum kalau masih kecil dikasih makanan jagung terus misalkan, ya terbiasa antum. Atau kebiasaan roti, gak masalah. Di masyarakat banyak anak-anak yang gak suka makan nasi, anak-anak kecil. Pernah tahu nggak anak-anak kecil? Dia maunya mie, makan mie. Ada sebagian seperti itu. Dia maunya makan mie-mian. Ya nggak masalah juga. Tapi jadi kebiasaan sih, ya susah untuk melatihnya. Sampai sekarang ada ustadz anak sekolah Utsman bin Affan. Dia sekarang mau masuk di SMP Ulunuha. Dia les renang sama ustadz. Dia sampai sekarang nggak makan nasi. Sampai sekarang nggak makan nasi. Takut dia makan nasi. Ya? Nggak tahu, dia nggak suka sama nasi. Mungkin dari kecil dia tuh ditengok dia kok bentuknya aneh kayak gini gitu kan. Jadi dia kalau makan itu roti, kacang hijau, seperti itu. Nasi nggak mau dia. Tapi ya sampai sekarang hidup sehat. Udah kebiasaan, dari kebiasaan dia ya, dari kebiasaan. Kalau makan nasi dia muntah-muntah, nggak bisa. Iya, lucu ya kan. Tapi seperti itulah adanya. Ustaz aja heran, ini kok anak ini kok bisa sehat seperti itu ya. Ya karena karbohidratnya nggak dari situ aja kan. Mungkin dia makan tadi kacang hijau, makan bubur apa misalkan bubur jagung seperti itu. Tapi dia nggak mau makan nasi. Makanya Ustaz heran. Jenis makanan ya. Jenis makanan berhubungan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada 5 macam zat gizi utama. Ayo coba Manzal.
Zat gizi pertama apa? Zat gizi yang ada dalam yang diperlukan tubuh kita. Ada 6, ada 5, betul. Karbohidrat 1, Fazli. Ya, protein betul, torik. Vitamin, manjal. Satu lagi, 2 lagi. Hah? Gak apa-apa, apa tadi? Itu termasuk protein juga dia tuh. Protein hewani, nabati termasuk protein. Lemak, mantap, mumtaz. Satu lagi, Fazli. Kolesterol enggak, kolesterol enggak. Enggak. Kolesterol enggak masuk. Enggak masalah ya, salah jawab enggak apa-apa. Ada satu lagi. Ya, satu lagi. Mi. Ya, siapa yang ada mineral? Ya, mantap ya, mineral ya. Ini antum ingat aja ini sampai antum nanti udah berkeluarga, udah hebat antum. Ya. Jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Pertama karbohidrat, ya, atau hidrat arang namanya istilahnya, hidrat arang. Yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, ya. Kalau salah satu ini kurang, antum bakal terserang penyakit. Salah satu aja kurang. Ya, kurang protein, antum bisa kena penyakit. Kurang vitamin, kena penyakit juga. Harus lengkap dalam tubuh antum ini, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Ya, mineral terdapat di sayuran, dapat juga di air minum ya. Makanya ada istilah air minum mineral seperti itu ya. Kalau karbohidrat banyak di daging ya. Ini saya bacakan di sini ya. Pertama, zat protein. Fungsinya, fungsi zat protein untuk membentuk jaringan, ya, menggantikan jaringan yang rusak, membuat zat penangkis, menghasilkan tenaga. Menggantikan jaringan yang rusak contohnya apa? Misalkan antum luka atau sobek. Nah, itu kan jaringannya rusak. Yang gantikan apa? Zat protein tersebut, ya. Ya Ustaz nggak tahu kerjanya kayak mana lah, Allah yang tahu itu ya. Atau dokter yang tahu ya. Itu yang menggantinya adalah protein, ya. Menggantikan jaringannya itu agar cepat pulih kembali. Kemudian membuat zat penangkis. Penangkis maksudnya penangkis dari virus atau bakteri. Kemudian menghasilkan tenaga, ya. Tenaga kita membutuhkan istilahnya bensin kalau motor ya, istilahnya bensin. Bensinnya apa? Atau zatnya itu untuk menggerakkan tubuh kita ini, yaitu karbohidrat, protein, lemak, 5 tadi itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan untuk tenaga kita. Kalau salah satunya kurang, maka tenaganya pun kurang. Lalu apa duluan yang dibakar? Apakah sama-sama? Karbohidrat, protein, lemak, mineral apakah sekaligus dibakar ketika beraktivitas? Tidak. Yang pertama digunakan adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat digunakan dulu untuk misalkan kita berjogging atau naik sepeda. Apa yang digunakan dulu? Apakah sekaligus mineral, protein, lemak yang 5 tadi sekaligus dibakar? Tidak. Yang pertama dibakar tubuh kita adalah karbohidrat. Ya, setelah karbohidratnya hilang, setelah habis lanjut protein dalam tubuh kita. Setelah proteinnya habis, lanjut lemak dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Makanya orang yang tubuhnya gemuk, kalau mau diet jangan makannya banyak. Nggak bisa kurus. Cuman mau dibakar? Karena tadi proses pembakarannya karbohidrat dulu. Dia makan banyak, ya kan? Makan banyak protein. Nggak bisa lah lemaknya kebakar, ya kan? Makanya kalau orang mau diet, dia makannya sedikit aja. Jadi biar langsung bisa karbohidratnya habis, setelah dibakar, proteinnya habis, langsung ke lemaknya. Nah, di situ dia. Banyak orang salah pengen diet tapi makannya tetap banyak. Ya, makanya nggak kurus-kurus. Nah, seperti itu ya. 3 tadi tahapannya. Pertama karbohidrat, ya, setelah karbohidratnya habis untuk energi, lanjut ke proteinnya, dibakar untuk tenaga. Proteinnya habis, lanjut ke lemak. Nah, seperti itu.
Jarang sampai dia ke menggunakan vitamin sama mineral, nggak ikut ya. Vitamin mineral tidak sampai ke situ. Terlalu dibutuhkan. Kalau untuk tenaga, vitamin dan mineral tidak terlalu dibutuhkan. Pak Seliman sempurna ya. 3 itu aja biasanya. Lemak pun sampai jarang ke lemak. Karbohidrat dan protein aja biasa digunakan kalau untuk beraktivitas fisik. Kemudian sebentar ya, kok ada yang telepon nih. Bentar dulu ya, Afan ya. Kemudian selanjutnya adalah jenis makanan yang banyak mengandung protein. Ayo, apa Torik contohnya? Protein. Telur. Ya, masuk. Masuklah itu, masuk itu. Terus, Fajli apa? Iya, Masya Allah. Manzal. Tahu. Ya, benar. Repandi. Tempe masuk. Surya Pitra. Hah? Terong. Surya, serius lantum. Apa ini makanannya banyak banget? Hah? Jadi siapa? Ya, terong Ustadz nggak tahu ya, tapi ini Ustadz yang baca dari buku Kemenpora ya, kita percaya aja di sini ya, karena bukunya dari Kemenpora, kementerian kita ya. Jadi makanan yang mengandung protein tadi, pertama ikan, ya, kedua daging paling banyak daging ini sebenarnya, daging baru ikan, daging lembu, sapi, ya, daging ayam, bebek, pokoknya daging-dagingan lah. Ikan, susu juga mengandung protein. Telur masuk juga sebenarnya itu. Unggas ya termasuk daging ya. Tahu, tempe dan kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, ya. Kacang, ya, jenis kacang-kacangan lah, bukan kacang lupa kulitnya ya, kacang-kacangan ya pokoknya ya. Nggak lucu ya, nggak usah ketawa kalau nggak lucu. Selanjutnya lemak ya, fungsinya untuk apa lemak? Sebagai sumber tenaga ya, sumber tenaga penting untuk kesehatan kulit juga ya. Kalau antum nggak ada lemak antum dalam tubuh antum kulit antum kering, berkerak ya, nggak lembab. Coba pegang kening antum gini, ada minyak dikit nggak? Kening antum coba sekarang pegang dulu. Ada minyak dikit gitu, ada lah ya. Nah, itu keluarnya dari lemak antum. Itu normal, itu sehat. Tapi kalau antum gini kering kayak antum megang tapak kaki antum, ini kok kering kayak tapak kaki gitu ya. Ini muka apa tapak kaki misalkan antum seperti itu ya. Ya, berarti itu kurang sehat kulitnya ya. Kurang makan makanan yang berlemak. Tapi kalau berlemak kali pun jangan juga nanti kayak Ustadz ini ya. Ustadz dulu banyak makan lemak, terlalu banyak Ustadz makan lemak. Jadi jerawatan Ustadz. Udah gitu Ustadz pejit juga ya. Nggak bagus kalau ada jerawat, jangan dipejit-pejit, jangan coba. Ini tangan kita ini, jari-jari kita ini banyak kumannya. Tapi antum ganteng-ganteng di sini, mulus-mulus mukanya ya. Mulus-mulus mukanya sini. Fajli, Repandi, Manzal, Torik, wah ganteng-ganteng. Surya Pitra, nggak ada jerawatnya Ustaz, tengok satu pun. Iya, sebersih hatinya ya. Iya. Wajah itu cerminan hati juga loh. Wajah cerminan hati. Berarti Ustaz dulu hatinya kotor ini, gitu ya. Ya dulu belum hijrah ya. Ya, dulu pasti hatinya nggak sebagus sekarang lah. Udah pasti itu. Namanya belum hijrah, ya kan? Ada yang bilang gitu juga. Tapi kalau di kesehatan seperti itu. Kalau di kesehatan benar ya. Wajah itu cerminan dari isi perut. Ya, kalau wajahnya nggak bagus, ya wajahnya misalkan pucat mulus ini tapi pucat, itu perutnya ada masalah juga, ada masalah di bagian perutnya. Atau dia mukanya ya seperti saat inilah ya, ada rusak gitu mukanya, ada jerawatan, perutnya bermasalah, itu ada masalah dalam mengkonsumsi makanan. Udah Ustaz, asam lambung Ustaz. Alhamdulillah sekarang udah berkurang lah, udah nggak separah dulu sampai sakit kali lah asam lambung. Pikiran
Stres. Berarti Ustaz dulu ada stresnya dulu gitu ya. Enggak lah, dulu kan istilahnya kita kalau ada masalah gitu terlalu dibebani kali ya kan. Kita kan jauh dari agama, istilahnya dulu Ustaz itu enggak sama agama itu sebelum hijrah jauh lah gitu kan. Jadi kita gampang stres. Kalau gampang stres gampang kena asam lambung. Terganggu dia. Terganggu proses pencernaannya. Otomatis tuh ya. Makanya jangan stres-stres. Caranya gimana biar jangan stres? Ya dekat sama agama lah, sama Allah. Sebesar apapun masalah kita, insya Allah terasa ringan. Tapi kalau jauh dari agama, seringan apapun masalahnya macam berat kali. Ya, selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat fungsinya untuk apa? Tadi Afan, lemak ya, makanan lemak. Makan makanan yang mengandung lemak ya, jenis makanannya itu minyak ya, minyak ikan, ya minyak sawit tuh. Bimoli, apalagi Sania, macam-macam lah ya. Kemudian keju. Kemudian mentega atau margarin ya. Kemudian ketiga, zat gizi karbohidrat. Zat gizi karbohidrat fungsinya untuk sumber tenaga ya. Untuk sumber tenaga juga. Kemudian pembawa zat-zat gizi lainnya ya. Maksudnya apa di sini pembawa zat-zat gizi lainnya? Di dalam karbohidrat itu juga terdapat mineral dan terdapat juga vitamin di dalam karbohidrat itu ya. Dan zat-zat gizi lainnya misalkan zat besi ya, vitamin BA, B6, B2, kan banyak. Vitamin pun jenis-jenisnya banyak lagi kan. Nah, dia masuk ke dalam karbohidrat tersebut juga. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat ada sekitar berapa ini di sini ya? Ada 7 nih. Ayo, yang pertama apa Revandi? Makanan yang mengandung karbohidrat? Gampang ini. Daging, tidak, daging masuk dalam protein tadi nih. Nasi ya, nasi. Manjal masuk ya, lanjut. Fajli masuk ya. Surya Fitra, pisang masuk enggak ya? Pisang ya, enggak ada di sini pisang. Tapi antum sobat searching lah, pisang mengandung karbohidrat enggak gitu saya. Mengandung ya? Oke lah kalau mengandung. Karena di sini mungkin ringkas ya. Torik, apalagi torik? Makanan yang mengandung karbohidrat. Roti ya, roti sagu. Nah, seperti itu ya. Kemudian sini banyak lagi nih. Ada berapa lagi nih? Banyak nih ya. Ada mineral, zat gizi mineral. Mineral apa sih fungsinya? Untuk pembentuk tulang dan gigi, ya. Kemudian pembekuan darah, ya, pembentuk tulang dan gigi, pembekuan darah. Misalkan antum luka, ya. Mineral itu berguna untuk membekukan darah antum yang luka tadi, ya, biar nggak mengalir terus. Untuk fungsi normal otot dan syaraf, untuk mencegah kelelahan otot. Itu fungsi dari mineral. Kemudian jenis makanan yang mengandung mineral adalah susu, keju, es krim, ikan yang dimakan dengan tulangnya. Kemudian zat gizi selanjutnya adalah vitamin, ya. Afwan, waktu kita udah habis ini. Waktunya udah habis ya. Antum baca-bacalah. Ini Ustaz jelaskan tentang pola sehat ini hanya ringkas-ringkasnya aja ya. Kalau mau dibaca jelas, baca di buku PDF ya. Kalau belum ada PDF-nya, WA Ustaz, biar Ustaz kirim buku PDF-nya. Nanti ujian Ustaz ambil dari sini ya. Masuk ke sekolah. Masuk sekolah insya Allah divaksin dulu. Guru-gurunya divaksin, murid-muridnya antum semua divaksin. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nggak ada apa-apa ya. Divaksin kita nanti. Nanti kalau udah divaksin baru kita masuk mungkin, insya Allah. Ya, berdoa aja lah ya. Sampai di sini saya dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf jika ada penyampaiannya yang kurang ya. Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.